kita tes hasil stabilisasi hyper smoothnya yang ada dari GoPro Hero 9 ini ya teman-teman ya. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi dengan gua di Valen Motoran. Nah, sekarang gua mau ngetes kamera yang cakep yang satu ini teman-teman ya. Gua lagi ada di Grand Wisata, tepatnya di jam 12:16 ya, hari Senin. Tuh, sekarang kita mau ngetes si kamera ini teman-teman. Tuh, lihat ya. Posisinya kita balikan agar kita bisa menangkap angle yang lebih bagus dari segi langit dan stangnya itu dapat semuanya ya teman-teman ya. Nah, kali ini special edition. Kali ini kita review lagi ya di segmen review teman-teman. Kebetulan lagi ada kamera nih, kamera yang bagus yang akan menemani perjalanan kita ke depannya teman-teman. Oke, kita tutup dulu visornya. Bagaimana hasil suaranya juga nih teman-teman. Kan suaranya jadi lebih ngebas ya teman-teman. Nah, sekarang kita khusus di segmen kali ini akan ngetes dari segi stabilisasi yang dihasilkan dari kamera GoPro ini teman-teman. Kita nanti akan ngetes bagaimana saat digunakan di mana? Jalan yang berbatuan, jalan yang rusak dan sebagainya ya. Kita coba di jalanan lurus ini ya. Kebetulan gue lagi ada di Grand Wisata yang terletak di Bekasi teman-teman, Tambun. Dan di sini banyak banget trek-trek lurus yang cocok buat ngetes si kamera gue ini ya. Bagaimana hasil perekaman di 1080 dengan resolusi dengan FPS-nya yaitu 30 fps teman-teman, dan menggunakan lensa super view. Kalau GoPro 9 masih super view ya. Kalau 11, 12 itu udah ada hyper view-nya. Ini marketing galeri. Kita coba nanti lihat di tempat yang cukup ramai seperti ini. Gue sekarang menggunakan motor si Jones ya namanya ini ya, CB150X yang sudah menemani gue selama sudah lebih dari setahun. Ya, gue udah pakai kemana-mana, ke Banten, ke Bromo, ke mana-mana lah, semuanya sudah ditemani oleh si tunggangan ini ya. Oke, balik lagi kita tes hasil stabilisasi hyper smoothnya yang ada dari GoPro Hero 9 ini ya teman-teman ya. Untuk GoPro Hero 9 ini sebenarnya usianya cukup tua ya, agak tua sih kalau dilihat dari tanggal rilisnya ya teman-teman. GoPro Hero 9 ini kalau kita lihat Google dia rilis di tahun 2020. Berarti saat Covid ya teman-teman ya. Ya memang Covid ini kan kita minim berita banget, jadi kayak kurang info ada produk-produk apa aja sih yang ada di tahun itu ya. Saking sepinya kita nggak tahu ternyata GoPro rilis GoPro Hero 9 ini teman-teman. Dan ternyata ya seperti inilah, bagus banget. Karena kalau kita hitung-hitung ya, GoPro itu kayaknya setiap 4 tahun dia akan rilis gebrakan baru ya. Rilis model-model yang terbaru. Kayak kita lihat generasi gen sebelumnya itu ya, 5, 6, 7, 8 itu kan 4 ya, 4 sesi ya, 4 seri, 5, 6, 7, 8 itu modelnya mirip semua teman-teman. Yang kayak ada kotaknya, layar depannya kecil, warnanya udah hitam juga, yang ada black-blacknya gitu kan. Itu pertama kalinya ada rilis
GoPro Hero Black begitu gitulah. Sampai sekarang kan ada 11 Black, 12 Black begitu. Nah itu berawal dari 5 dan modelnya itu 5678 mirip-mirip teman-teman ya. Mungkin dari segi fiturnya yang berbeda. Cuma dalam 4 tahun itu 4 seri itu mereka mirip-mirip dari segi model. Kemudian di gen selanjutnya itu ada 9, 10, 11, 12. Nah ini yang 12 di tahun ini berarti ini udah yang terakhir teman-teman. Kemungkinan di 13 akan ada gebrakan terbarunya dari GoPro. Entah dari segi model atau dari segi fitur mungkin akan berubah pesat lagi ya untuk 4 tahun ke depan. Dan akan dimulai di Hero 13 nantinya. Kita lihat aja di tahun ini kemungkinan akan ada update baru ya. Kan kalau kita lihat nih GoPro seperti apa ya, seperti HP dia tuh akan rilis setiap tahunnya, nggak kayak kamera-kamera action lain yang rilisnya dalam beberapa tahun untuk berapa dekade gitu kan misal. Kalau GoPro ini tidak teman-teman. GoPro ini setiap tahunnya update seperti layaknya HP yang update setiap tahun atau bahkan setiap 1 tahun itu ada berapa updatean gitu, setiap ada berapa rilisan yang terbaru gitu serinya. Nah kita lihat aja di tahun ini 2024 berarti ya. Kalau 9 itu 2020, 2021 10, 2022 11, 2023. Berarti iya 2024 ini akan rilis kamera terbaru lagi yaitu GoPro Hero 13. Semoga ya. Kita lihat aja updatean selanjutnya di di bulan-bulan selanjutnya ya. Karena ini udah mendekati pertengahan tahun dan akan menuju akhir tahun. Begitu teman-teman. Nah, balik lagi kita akan lihat bagaimana sih hasil perekaman dari GoPro Hero 9 ini ya. Karena kalau kita lihat GoPro 9 ini udah berbeda dari GoPro Hero 8 ya. Kita udah bisa merekam sebenarnya kalau fitur software dalaman atau kayak kualitas kamera perekaman itu mirip-mirip. Cuma dari segi fisik itu yang beda ya, kelihatan jelas bedanya. Sebenarnya 10, 11, 12 itu nggak terlalu signifikan teman-teman update-nya. Cuma ya begitulah. Makanya ada beberapa reviewer kayak Stage Media itu yang di YouTube, yang dia tuh 11 setiap pas rilis yang ke-11 ya. Pokoknya dia setiap rilis GoPro dia udah pasti update banget. Dan ketika dia bilang itu kayaknya GoPro ini nggak ada gebrakan baru gitu yang signifikan. Setiap update perubahannya nggak ketara banget lah gitu istilahnya. Jadi ya kita lihat aja di 13 ini semoga ada gebrakan baru karena udah hitungannya udah 4 tahun ya yang sebelumnya. Nah ini ada ruko-ruko bagus teman-teman. Wih cakep juga ya ternyata di Bekasi nih. Gua nggak pernah main-main ke sini, ternyata ada tempat seperti ini ya. Wih ini sekarang lagi ada renovasi coran juga sebelah kanan teman-teman. Tuh ya, ntar nanti akan jalannya bagus. Ini Alfamart, Indomart yang rame banget. Ini pada parkir apa ya? Tuh di depan situ ada kayak mall nih. Jadi nanti di Tambun nih bakalan ada mall yang deket lah, nggak perlu jauh-jauh. Yang kita lihat di depan itu teman-teman ada mall teman. Oke balik lagi kita review. Aduh, kita udah ngoceh kemana-mana nih. Nah kita lihat rumputnya seperti apa teman-teman. Nah warnanya hijau kalau dilihat secara langsung ya. Bagaimana kalau di dalam kamera GoPro Hero 9 ini ya. Oke nanti gue coba untuk GoPro-nya ini untuk konten atau videonya ini nggak akan gue poles apa-apa ya. Jadi kita murni hasil dari perekaman GoPro Hero 9 ini. Nggak akan ada kita poles-polesan atau segala macem lah. Nanti kita langsung upload. Kita lihat hasil sesungguhnya tanpa ada polesan atau grading-gradingan lah ya, color grading. Nah kita balik lagi ke jalur yang sepi tadi. Kita akan main-main di sana lagi. Kita cek tes stabilisasinya teman-teman ya. Sepanjang perjalanan apakah kalian melihat goncangan-goncangan yang tidak wajar atau memang ini semua hasilnya bagus? Gue yakin sih bagus karena gue udah beberapa konten ke belakang ini sudah coba menggunakan GoPro Hero 9 ini teman-teman. Dan hasilnya begitu, wah mantap, Masya Allah. Dan ini di sebelah kiri ini ada masjid
Nanti satu lagi berarti. Nanti ada masjid di Grand Wisata yang bagus banget teman-teman. Jadi kalau kalian habis warawiri dari keluar kota gitu kan, terus pulang ke Tambun, masuk ke tol Tambun, masuk keluar tol Tambun, nanti bisa mampir sholat sini teman-teman. Nah ini yang sebelah kiri nih. Makanya di sini lumayan pelan karena banyak yang nyebrang ke masjid. Nah ini nih ya. Kubahnya emas begitu cuy. Keren loh. Kalau malam-malam nggak kelihatan kerennya karena gue biasanya maghrib habis pulang kerja, pulang kantor langsung sholat dan keadaannya gelap. Tapi pas lihat terang, pas lagi terang begini, cakepnya, masya Allah. Lanjut kita yuk menuju ke tempat semula lagi. Kita udah 9 menit ya, hampir 10 menit. Oke, nanti kita akan tes di Jalan Bebatuan ya setelah ini ya. Kita lanjut ke sana. Oke, nanti lanjut ke Jalan Bebatuan ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita ngetes gimana sih stabilisasi saat digunakan di jalan yang sangat rusak teman-teman. Nah ini kalau kalian lihat nih jalannya juga cukup bergelombang ya. Tuh kan. Nanti kita akan bawa ke trek yang lumayan bergelombang. Bagaimana kualitas perekamannya ya. Itu apa itu aspalnya begitu ya Allah, ngeri banget kalau itu kena masuk jubrek gitu kan. Ya beginilah nggak bagusnya kita kalau lagi ngebuntutin mobil teman-teman. Nah kita ambil kanan ini jalurnya lumayan rusak ya. Oke, sip. Nah aduh, itu pertama kita disambut dengan jalan yang begitu ya. Nah selanjutnya bagaimana kita lihat saja sama-sama teman-teman. Nah ini pertama kali. Masih sama ini menggunakan perekaman di 1080 30 fps ya. Ya Allah, bau bangkai, sampah. Nah ini jalannya cukup rusak tuh. Kalau kalian lihat motornya juga ini bergoyang banget kan. Tuh stuck di 15 km per jam teman-teman. Membuktikan bahwa ini jalanan beneran rusak. Gue nggak mungkin ngebut. Tuh. Aduh. Kalau di badan ini udah sakit, tapi di kamera bagaimana hasilnya? Kita lihat sama-sama aja makanya. Sep. Waduh. Nah ini ya Allah, panasnya Bekasi panas sekali teman-teman. Aduh, tapi banyak sekali perantau di sini yang kerja karena UMR terbesar di Indonesia. Gak heran banyak yang rela kerja di sini panas-panasan demi penghasilan yang besar. Karena PT-PT di sini standarnya udah 5,2 atau 5,3 teman-teman. Udah naik kan. Ya Allah, kaki ini panas banget. Kebakar. Nah, begitu teman-teman. Bagaimana hasilnya? Kalian nilai sendiri ya. Ini mantap sekali ya. Nah ini bundaran menuju gerbang tol Tambun teman-teman. Di sini Starbucks. Tuh ya. Kita speednya 60 di gigi 5. Apakah stabil, normal gitu kan? Tuh ini banyak banget jeglukan-jeglukan juga. Ya, ini kalau kalian mau ke luar kota masuk tol nih, sini tolnya teman-teman. Dan kita harus lurus. Tuh, kalau motor lurus ya, cuy. Mantapnya. Tuh kita coba tes gaspol di sini dengan kecepatan tinggi, apakah bagus kualitasnya. Nanti depan ada bundaran, hati-hati. Tuh speednya 85 tadi.
Oke, kita kembali ke tempat semula, teman-teman. Ini ada patroli. Karena ini bangunan baru, jadi harus diawasi ya. Proyek baru di sini. Tuh banyak larangan-larangan kan, hati tanjakan curam. Oke, mantap. Kaget ada orang di kiri. Oke. Gitu aja teman-teman. Kalau kalian suka, kalau kalian tertarik dengan GoPro Hero 9 ini, kalian bisa langsung cek ke marketplace manapun, mau Facebook, mau apa, dimanapun lah. Kalian bisa cek harga pasarannya dibanderol sekitar 3,5 ke bawah lah. Itu normalnya untuk GoPro Hero 9 ini. Jadi kalian kalau suka, kalian langsung bisa check out setelah melihat video ini. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin kalau kalian suka bisa langsung di like juga. Dan yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, mungkin konten kita kali ini kita cukupkan sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya yang nonton sampai akhir. Kalian luar biasa. Kali ini gue tutup. Sekian dari gue, kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri, and cus, salam motoran.